Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus karena pada pagi hari ini kita kembali disatukan, dikumpulkan, menikmati satu peribadatan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur dan secara khusus pada hari ini ibadah kita akan dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus. Kiranya kita semua disiapkan, hati kita boleh mengarah kepada Dia, Allah yang telah menyatukan kita melalui darah Yesus Kristus. Mari kita nyatakan kekaguman kita karena kasih-Nya yang besar itu yang telah menyatukan kita menjadi satu keluarga besar, satu keluarga Allah. Kita menyanyikan lagu dari KPK nomor 37 dan nanti akan dimedley dengan lagu Ku Kagum Akan Engkau. Silakan Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Oh Tuhanku yang ku kasihi, jiwaku menyembah-Mu. Kita nyanyikan lagu ini, oh Tuhanku yang ku kasihi. Oh Tuhanku yang ku kasihi, jiwaku menyembah-Mu, pembimbing kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita bersatu teduh.
Ibadah kita saat ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya bagi setiap kita. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menuntun, menyertai, memberkati ibadah kita saat ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Ya. Tuhan Yesus Kristus adalah teladan kita, sehingga kehidupan kita saat ini sekiranya dapat sepadan dan mengikuti apa yang telah Ia tunjukkan ya, ketika Ia hidup di tengah-tengah dunia kita. Kita dapat melihat kasih-Nya, kesetiaan-Nya, dan juga kesediaannya untuk merendahkan diri. Dialah Allah, Dia mau menjadi manusia, dan bahkan ketika menjadi manusia, Ia juga mengalami penderitaan dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dialah Allah yang kita teladani. Kita mau dalam kehidupan kita, mata kita terus memandang kepadanya, dan kita juga ingin nyatakan, aku mau serupa dengan Tuhanku, Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi cahaya terang di tengah dunia ini. Mari saya mengundang kita semua menaikkan lagu dari KPPK 291, Ku Mau Serupa Tuhan, bait 1 dan 2. Dengan tetap berdiri, kita akan menyatakan 10 hukum secara bersama-sama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu,
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, demikian, silakan duduk kembali dan kita akan memanjatkan pokok-pokok doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jones. Saya persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan saat pagi ini. Oleh perkenan-Mu lah kami semua umat-Mu pagi ini menghampiri Engkau dan mengakui bahwa Engkaulah Allah yang setia, yang tetap menyatakan kemurahan dan tetap menganugerahkan hidup bagi kami, sehingga pagi ini kami boleh bersama-sama memuji menyembah-Mu. Kami menyadari Tuhan, bahwa kami tidak luput dari setiap dosa salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Itu sebabnya kami memohon pengampunan Tuhan, sehingga kami dilayakkan pagi ini untuk memuji menyembah-Mu. Bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang telah kami boleh alami, dan kami mempertaruhkan bersama-sama pagi ini untuk segenap kehidupan dan keberadaan kami, di tengah kami menjalani seluruh totalitas hidup yang Tuhan anugerahkan. Karuniakan kami hati yang hormat takut akan Allah, dan berikanlah kepada kami Tuhan hati yang terus mau mengandalkan Allah di dalam segala perkara yang kami jalani. Bahkan ketika kami menjalani seluruh totalitas hidup yang ada, kami senantiasa hidup dengan penuh ketaatan, kesetiaan di dalam Tuhan. Bapa, pagi ini kami bersyukur bersama-sama karena kami dapat mempersiapkan seluruh keberadaan kami juga untuk menerima akan sakramen perjamuan kudus sebagai wujud memperingati akan pengorbanan Kristus bagi kami umat yang berdosa, yang Tuhan layakkan, kuduskan, sehingga kami pun siap pagi ini menyembah Engkau. Karuniakan kami Tuhan, hati yang taat dan setia untuk menerimakan sakramen perjamuan kudus ini, sehingga saat kami semua umat-Mu pagi ini akan menerimakan wujud pengorbanan Kristus, kami dapat tetap melakukan di dalam totalitas hidup kami untuk senantiasa memuliakan Allah melalui seluruh totalitas hidup kami. Tuhan menolong memimpin semua kami, dan biarlah Bapa setiap apa yang kami lakukan berkenan memuliakan Tuhan. Sehati sebeban, kami terus memohon kehadapan Tuhan untuk seluruh situasi keadaan bangsa dan negeri kami. Bapa, berikan kami hati yang taat setia bagi pemerintah yang sudah memberikan apa yang kami perlukan butuhkan di tengah menghadapi seluruh proses dalam menghadapi pandemi ini. Biarlah apapun yang kami sedang lakukan dan buat semuanya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Saatnya juga kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua umat-Mu, sehingga melalui firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan pagi ini, kami semua diberkati Tuhan. Bapa, seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada kami pertaruhkan di tengah menjalani seluruh tugas dan kehidupan sepanjang minggu yang akan berlangsung di depan ini. Hikmat Tuhan, kasih karunia Allah menyertai, sehingga dalam seluruh totalitas hidup senantiasa mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Kami berdoa bersyukur, menaikkan seluruh permohonan ini kepada Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengan tetap berdiri, nyanyikan Hormat Diberi. Silakan duduk kembali. Ya, bersyukur kepada Allah untuk setiap kehidupan dan juga hari-hari yang sudah kita jalani. Anugerah demi anugerah begitu melimpah kita rasakan. Dan ketika kita juga mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kita, sesungguhnya kita bekerja bagi Allah kita. Kita mau memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, atau juga dapat mengantarkannya langsung ke pastori atau langsung ke badan pengurus bendahara. Oleh karena itu saya mengajak kita semua bernyanyi lagu dari KPPK nomor 354, Ku bersukacita kerja baginya, bait 1 dan 2. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anugerah demi anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan, kesempatan kami untuk menikmati hari demi hari. Dan bahkan kami boleh melihat karya Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami, di tengah keluarga kami, dan juga ketika kami bekerja, kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan beserta dengan kami. Dalam segala keadaan, itulah janji dan itulah juga yang kami alami setiap hari. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang besar itu. Kami juga telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau yang memberkatinya. Kiranya kami mengingat bahwa sesungguhnya seluruh kehidupan kami ini berasal dari Engkau, sehingga sudah sepatutnya kami memberikan segenap kehidupan kami, tenaga kami, pikiran kami, waktu, yang sesungguhnya itu semuanya berasal dari Tuhan, dan juga termasuk setiap materi yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Biarlah kami persembahkan itu semua bagi Tuhan. Dan ketika kami bekerja hari-hari dalam hari-hari,
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami pun bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Allah, kiranya Engkau memberkati karena kami memberikannya dengan penuh sukacita dan dengan penuh ungkapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan menerima firman dan merenungkannya. Lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Bapak Pendeta Jones yang akan menyampaikan firman dan juga akan memimpin sakramen perjamuan kudus. Kita diingatkan bahwa firman Tuhan adalah makanan yang kita butuhkan sesungguhnya setiap hari. Dan saat ini kita mau merenungkannya secara khusus bagaimana Kristus Yesus, Sang Teladan hidup bagi kita, telah menyatakan kasih-Nya, memberikan hidupnya, bahkan melayani kita terlebih dahulu. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mari kita menaikkan pujian dari KPPK 144, Firman Hidup. Pada Pendeta Jones kami persilakan. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan pagi ini sebelum kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Oleh anugerah-Mu, Tuhan, kami dimungkinkan bersama-sama dapat bersekutu memuji menyembah-Mu. Bahkan saatnya kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga semua kami boleh memahami akan kehendak-Mu, dan biarlah melalui firman Tuhan yang kami akan baca renungkan hari ini, membawa hidup kami saat menerima pengorbanan Kristus semakin memahami makna yang sesungguhnya dari karya pengorbanan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan siap mendengar firman ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca bagian Alkitab pagi ini dari kitab Yohanes pasal 13, Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca bagian firman ini kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah bersama keluarga, dan silakan memperhatikan Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya,
dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian jauh bagian firman Tuhan yang kita sudah dengar dan saya sudah bacakan. Karena itu Ibu Bapa, melalui bagian firman Tuhan ini, saya akan membawa kita untuk merenungkan satu tema untuk kita, yakni saling melayani. Saudara, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saudara, saya pastikan kita semua yang ada di rumah tahu akan nyanyian ini. Bahkan saya percaya kita semua sering menyanyikannya. Tapi bagaimana soal maknanya, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Apakah kita hanya sekedar menyanyikannya tanpa memahami arti melayani dan mewujud nyatakan melayani dalam kehidupan kita? Saudara, kata melayani dari kata dasar layan, lalu muncul kata pelayan dan layani. Nah, Bapak Ibu, biasanya kata melayani ini ditujukan kepada orang yang lebih rendah kedudukan dan derajatnya. Misalnya
saat ada di rumah Bapak Ibu, mungkin memiliki pembantu rumah tangga. Mereka biasanya melayani setiap yang ada di rumah, baik dalam aktivitas mereka bekerja maupun mungkin yang punya anak bisa membantu. Demikian juga selain pembantu ada babysitter yang fokus kerjanya melayani anak yang masih kecil dan juga berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan anak. Bapak Ibu tidak hanya di rumah, di kantor pun. Ketika Bapak Ibu bekerja mungkin di sana ada office boy yang melayani orang-orang yang membutuhkan tenaga di kantor untuk tugas-tugas luar dan seterusnya. Bahkan sebelum Bapak Ibu bekerja di kantor tiba sesuai jam kantor ada cleaning service yang membersihkan, menyiapkan ruangan kita bekerja, bahkan mungkin sementara bekerja mereka juga bekerja ataupun setelah selesai bekerja mereka melakukan tugasnya. Bahkan Bapak Ibu yang paling menonjol seperti dalam keraton misalnya, ada yang biasa disebut dengan abdi dalam, yakni orang-orang yang tugasnya memang untuk melayani raja atau sultan. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan bergereja, istilah ini melayani dipakai juga bagi para hamba Tuhan. Demikian juga para pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus dalam tugas sehari-hari melayani jemaat. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran umum tentang melayani. Pagi ini mari kita perhatikan melayani menurut Tuhan Yesus dalam nats yang sudah saya bacakan tadi. Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bahwa Yesus Tuhan kita adalah guru agung dari setiap Bapak Ibu dan saya. Itu sebabnya bukan hanya mengajar kita untuk melayani Bapak Ibu, tetapi Yesus memberi teladan yang benar bagi Bapak Ibu untuk bagaimana sesungguhnya kita harus saling melayani. Nah, salah satu teladan yang Yesus berikan adalah saat ia membasuh kaki murid-muridnya. Itulah bentuk wujud bagaimana Yesus melayani. Nah, menarik Bapak Ibu bahwa pembasuhan kaki yang biasanya dilakukan itu sebelum orang memasuki ruang pesta atau ruang perjamuan. Tetapi Yesus, Bapak Ibu, melakukannya dalam ruang perjamuan atau pada saat sedang ada perjamuan. Apakah makan bersama atau pesta dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa? Ibu Bapak ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus dengan sengaja melakukan hal ini sebagai media untuk mengajar para murid-muridnya. Dengan maksud bahwa ini sebuah tindakan yang hendak meletakkan prinsip-prinsip agung berkenaan dengan pelayanan atau melayani. Dalam hubungan dengan bagian firman Tuhan ini, Yesus menekankan bagaimana pelayanan yang merendahkan diri dan itu mencapai puncaknya di kayu salib dan dikerjakannya. Saudara, mari kita lihat ayat 4 disebutkan bagian firman ini dengan begitu jelas. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Saudara, ini adalah tindakan yang menunjukkan cara berpakaian seorang budak yang dipandang rendah baik di kalangan orang Yahudi maupun orang kafir pada masa itu. Dan Bapak Ibu, memang pembasuhan kaki pada zaman itu umum dilakukan oleh orang
yang memiliki status lebih rendah kepada orang dengan status yang lebih tinggi, atau orang yang sangat mereka hormati. Dan kalau kita memperhatikan bersama-sama dalam kisah ini, dalam cerita ini Ibu Bapak, tindakan yang mengejutkan justru dilakukan Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, dengan membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, ketika kita memperhatikan bagian ini, seorang tokoh gereja atau penulis, Leon Morris, melihat ini adalah sebuah teguran tajam atas sikap murid-murid Yesus yang sungguh mempertengkarkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Ibu Bapak bisa membaca dalam Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Itu sebabnya pagi ini bersama-sama ketika kita memahami bagaimana sesungguhnya melayani menurut Tuhan, mari kita melihat apa arti melayani melalui pembasuhan kaki Yesus, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saudara, yang dilakukan Yesus sekali lagi membuat mereka heran dan terdiam, saudaraku. Mengapa? Karena bagi para murid, khususnya bagi Petrus, saudaraku, bagaimana mungkin seorang guru bertindak sebagai budak, sebagai pelayan bagi murid-muridnya yang seharusnya justru mereka harus melayani dia sebagai guru, sebagai seorang yang mereka ikuti, bahkan mereka hormati dengan penuh setia. Dan ini Bapak Ibu mau mengajar dan menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa inilah simbol pembasuhan dari dosa melalui darah Kristus Yesus di atas salib. Dan ketika kita menerima perjamuan kudus bentar ini, itulah wujud bagaimana model pelayanan yang sesungguhnya untuk kita lakukan. Dan bersama-sama melalui model pelayanan Yesus yang kita lihat, kita pahami hari ini, mari kita mewujudkannya untuk saling melayani. Dengan apa, Bapak Ibu? Hal yang kedua, diajarkan Tuhan bagi kita juga, bagi murid-murid Yesus sendiri, yakni teladan pembasuhan kaki, ayat 12 hingga ayat 17. Saudara, teladan untuk merendahkan diri dan rela melayani satu dengan yang lain, dan ini harus dimiliki baik oleh saya sebagai seorang hamba Tuhan, demikian juga bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita menjadi satu kesatuan yang hidup dan mengikut Kristus, dan kita menjadi murid Kristus. Itu sebabnya kita harus memiliki bagaimana sikap merendahkan diri sebagaimana teladan Yesus yang dia nyatakan. Lebih lagi Bapak Ibu mau mengatakan, mau menunjukkan kepada saudara dan saya, Yesus rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib, serta dengan darahnya Yesus menyucikan setiap saudara dan saya sebagai orang-orang yang hidup dan percaya kepadanya. Dan Yesus mau memberikan bagi Bapak, Ibu, dan saya pun sebuah sikap praktis untuk kita dapat lakukan. Saudara, ayat 12 sampai 17 sekali lagi di sini menunjukkan kepada kita Yesus meminta murid-muridnya termasuk Bapak, Ibu, dan saya untuk meneladani diri Yesus sendiri yang rela melakukan pekerjaan yang rendah, tentu dengan melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Karena itu Bapak Ibu, sebagai seorang murid, sebagai seorang yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, Yesus meminta saudara dan saya pun hari ini pula
Mari kita belajar, mari kita meneladani dan merendahkan diri, bahkan saling melayani dalam keadaan dan dalam tugas pelayanan apapun, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita saling melayani. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, menarik sekali di dalam ayat 13 sampai dengan ayat 14, saudaraku. Yesus disebut sebagai guru dan juga Tuhan. Tetapi dia, Bapak Ibu, betul-betul mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bukan Tuhan, tetapi hamba. Dan sungguh, Bapak Ibu lihat ayat 14, saya ingin membagikan ayat ini untuk kita perhatikan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dalam pengertian yang konkret Bapak Ibu, kalau kita memiliki iman dan percaya bahwa kita adalah murid Kristus, kita adalah orang-orang yang hidup bagi Kristus. Kalau dia sungguh melayani kita dengan mengorbankan dirinya, mati bagi Bapak Ibu dan saya, maka sebagai murid, ia yang telah membasuh kaki murid-muridnya, termasuk kita yang sudah membasuh kita, dosa kita, maka kita pun harus saling melayani sebagai orang-orang yang sungguh hidup bagi Tuhan. Saudara, kata wajib saling membasuh kakimu di sini memiliki makna yang tegas. Kata wajib di sini, istilahnya Bapak Ibu, adalah sebuah kata sikap yang sungguh-sungguh bersedia dan saling melayani. Saudara, pertanyaan kita mungkin, saya tidak bisa melayani karena saya tidak tahu mengerjakan pelayanan apa dan seterusnya. Bapak Ibu, bicara pelayanan di sini dalam konteks yang Yesus maksud adalah bicara bagaimana kita sungguh-sungguh saling melayani, sebagaimana kita menjadi satu kebersamaan, satu persekutuan sebagai jemaat GKI Pospe Tanjung Bunga, dan tuntutan bagi Bapak Ibu untuk kita melayani bersama-sama adalah kita sungguh-sungguh wajib untuk mengerjakan setiap pelayanan demi pelayanan yang ada secara institusional di gereja. Apakah itu pelayanan ibadah, apakah itu pelayanan lewat komisi, dan seterusnya. Tetapi lebih dalam lagi Bapak Ibu, adalah pelayanan bagi setiap kita, saling melayani di antara kamu. Dan kata wajib di sini adalah sebuah ungkapan yang mau mengatakan inilah wujud bahwa kita sedang berhutang. Makanya Bapak Ibu dan saya itu wajib untuk saling melayani. Jadi yang terpenting Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan ketika kita mendengar kata melayani adalah kita wajib untuk melakukannya. Jadi yang terpenting bagi Bapak Ibu dan saya adalah harus melakukan setiap pelayanan. Teristimewa melayani saudara bersaudara, melayani di antara kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dan dasar dari melayani ditekankan oleh Yesus adalah kasih. Ketika Bapak Ibu dan saya mau melayani terhadap sesama saudara kita, maka kita harus melayani dengan kasih kita kepada Tuhan, kepada Allah. Dan itu pun harus terwujud di dalam kasih kita kepada saudara-saudara kita. Dalam wujud kita saling melayani. Itu sebabnya hari ini Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, apa makna pembasuhan kaki melayani bagi Ibu Bapak hari ini? Kalau begitu Bapak Ibu, maka tuntutan bagi kita untuk saling melayani
adalah bersama-sama mari kita siap bersedia merendahkan diri. Kita bersedia untuk menjadi hamba yang bersedia saling melayani. Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat bahwa teladan dari pembasuhan kaki itu harus dilakukan terus-menerus. Bukan hanya hari ini kita melayani, tetapi dalam sepanjang hidup yang masih Tuhan beri kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk melayani, untuk memperhatikan saudara-saudara kita seiman, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang ada di gereja Tuhan. Mari kita terus melakukannya dengan setia. Kenapa Bapak Ibu? Wujud sikap pembasuhan kaki bagi Bapak Ibu, sekali lagi, adalah ketika kita menerima dan melakukan tugas dengan penuh kerendahan, dengan penuh kesetiaan, dan dengan penuh kasih, sebagaimana Kristus yang sudah memberi teladan bagi Bapak Ibu. Yang kedua, mari kita tidak menuntut hak atau keistimewaan di tengah-tengah kita melayani. Kenapa Bapak Ibu? Ada banyak kali saat kita melayani dan kita menjadi seorang pemimpin, kita menuntut keistimewaan. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu ketika kita diberi tanggung jawab, kita merasa kita berbeda dari saudara saya si B. Saya si A, dia B. Dengan kata lain, saya punya status sebagai pelayan Tuhan, dia bukan, dan seterusnya. Ada banyak kasus. Yang ketiga Bapak Ibu, wujud nyata ketika kita mau melayani dan saling melayani bagi saudara-saudara kita, kita memenuhi kebutuhan orang lain sebagai kebutuhan kita. Mereka adalah saudara kita. Jadi mari kita bersama-sama setia memberi yang terbaik. Yang keempat, Bapak Ibu, ketika kita saling melayani, maka teladan yang harus kita wujudkan, tunjukkan. Mari kita melayani saudara-saudara kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, dan membangun setiap mereka di tengah situasi, keadaan yang mungkin sedang mereka alami begitu sulit, begitu susah, apalagi di tengah pandemi. Mari kita meneguhkan, menguatkan, dan saling menolong. Yang terakhir, saudaraku, di tengah-tengah Bapak Ibu dan saya harus saling melayani, kita diingatkan melalui kebenaran hari ini. Mari kita memiliki hati yang fokus kepada hasil yang akan dicapai, bukan kepada siapa yang dipuji. Ini kadang terjadi. Banyak kali ketika kita banyak melayani, kita banyak berbuat, kita merasa dan kita mau supaya orang mengakui kita. Jarang kita memikirkan, sudahkah pencapaian hasil dari pelayanan yang saya lakukan, yang saya kerjakan, sudah mencapai, sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, Yesus membuktikan, menunjukkan bahwa sasaran pelayanan yang ia nyatakan di tengah kehidupan bersama para murid, dia sungguh mencapai goal. Dia memberi contoh, dia memberi teladan, dan dia sendiri, Yesus, sudah mengalami, sudah melayani terlebih dahulu, sudah menyerahkan dirinya demi para murid, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Dia mati bagi kita. Maukah kita bersama-sama dengan penuh hormat setia melayani dia dengan setia, dan kita mewujudkan sikap teladan yang sungguh dari Yesus yang sudah diajarkan hari ini bagi kita. Mari kita saling melayani dengan penuh kasih dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini lagi
Engkau meneguhkan dan menegur kami kembali melalui firman-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang setia, yang penuh kasih, yang terus memperhatikan akan kehidupan kami sedalam-dalamnya, bahkan seumur hidup kami. Engkau pun mengajar, memberi kami teladan bagaimana sesungguhnya kami harus melayani. Engkau yang adalah guru dan Tuhan, melakukan pelayanan dengan membasuh murid-murid-Mu, dan kiranya ini menjadi teladan bagi kami pun. Di dalam pelayanan apapun yang kami kerjakan, kami mau dengan penuh kerendahan hati, penuh dengan kasih, dan sungguh-sungguh mau mengerjakan di dalam seluruh totalitas hidup kami. Bapa, mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang kami lakukan kerjakan menjadi bahagian nyata di dalam hidup kami. Ada sikap yang saling peduli, saling memperhatikan bagi saudara-saudara di mana kami bersama-sama ada. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Kami bersyukur berdoa juga hari ini untuk setiap jemaat yang berulang tahun menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah menganugerahkan umur panjang usia, bahkan berkat-berkat di tengah setiap kehidupan jemaat yang ada. Biarlah kasih karunia-Mu terus menyertai, menolong, memimpin, sehingga dalam seluruh totalitas kehidupan dan keberadaan mereka terpelihara dalam kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri, kami boleh bersekutu bersama, kami boleh menerima akan perjamuan kudus hari ini. Mampukan semua kami, sehingga kami boleh dapat mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur, memuji nama-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengikuti seluruh prosesi perjamuan kudus. Karena itu mari bersama-sama kita agungkan Tuhan, nyanyikan KPPK 164, bait pertama dan kedua, dekat ke salib-Mu. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku, salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga
surga kelak ada perhentian. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akan membaca 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat 32 menjadi dasar untuk kita bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan kudus ini. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, Ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak Ibu, demikian bagian firman Tuhan ini menjadi landasan bagi kita untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus saat ini. Karena itu dengan kasih mari saya mengundang kita berdiri bersama-sama, kita bersama membacakan bacaan bertanggapan dengan hormat mengikuti perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita meresponi akan bacaan ini dengan mengagungkan Tuhan bersama-sama. Nyanyikan KPPK 16, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan puji nada berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang saya telah bacakan tadi, maka ada beberapa nasihat penting menjadi perhatian kita sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu, sesungguhnya perjamuan kudus yang kita ikuti saat ini adalah perintah Tuhan untuk memperingati pengorbanan Kristus bagi setiap saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita melakukan hal yang kedua. Kita memeriksa diri kita masing-masing. Jika ada dosa, mari kita menyadarinya dan mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Kristus mengampuni setiap dosa-dosa saudara dan saya. Yang ketiga, sebagaimana dalam peraturan gereja kita, GKI Sulsel, maka yang dapat mengikuti perjamuan kudus ini adalah mereka yang telah menerima baptisan pada waktu dewasa, ataupun Bapak Ibu yang mengaku percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan yang ketiga, jika Bapak Ibu saat ini sedang mengikuti ibadah bersama-sama dari gereja lain ataupun Bapak Ibu hadir bersama keluarga dan sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti akan perjamuan kudus ini, maka kami mempersilakan Bapak Ibu untuk mengambil bagian di dalamnya. Karena itu bersama-sama saya mempersilakan kita mengambil waktu sejenak untuk menyatakan pengakuan dosa kita dan kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, pagi ini Engkau telah mendengar seruan tiap kami, anak-anak-Mu. Kami mengakui dan menyadari setiap hal
yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, yang juga sudah kami buat lakukan di tengah perjalanan hidup kami ini. Pagi ini kami memohon ya Tuhan, ampuni setiap dosa salah yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Suci dan kuduskan setiap kami Bapa, sehingga kami dilayakkan untuk menerima akan pengorbanan Kristus bagi kami melalui perjamuan kudus yang kami akan terima hari ini. Kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami ke hadapan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu Bapa, mari kita nyanyikan KPPK 164 bait yang ketiga. Dan kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk makan dan minum anggur perjamuan kudus. KPPK bait yang ketiga. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat padamu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saya mohon peganglah hosti Anda masing-masing dan peganglah melebihi kepalamu. Saudara, Yesus Kristus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian Kristus bagi saudara dan saya." Mari dengan kasih dan penuh syukur kita makan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah cawan anggur melebihi kepalamu. Yesus pun berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan bahwa darah Yesus Kristus sudah dicurahkan bagi saudara dan saya untuk pengampunan dosa saudara dan saya." Mari dengan iman dan rasa syukur kita minum bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa mensyukuri untuk semua prosesi ini. Kita berdoa bersama-sama. Oleh kuasa-Mu, oleh kasih setia-Mu, oleh pimpinan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama kami boleh menerima roti dan cawan anggur ini yang menjadi peringatan akan pengorbanan Kristus bagi hidup kami sebagai orang-orang yang berdosa. Karenanya pada saat ini
Hamba memohon kepadamu Bapa, anugerahkan kepada semua kami umat-Mu yang boleh menerima akan wujud pengorbanan-Mu bagi kami. Hati yang sungguh-sungguh untuk tetap hidup dan berpaut kepada Tuhan di dalam seluruh totalitas hidup yang kami jalani hari lepas hari. Dan karuniakan bagi kami Bapa hati dan semangat untuk dapat menyaksikan, memberitakan, menceritakan hidup Kristus yang sudah rela mati bagi setiap kami. Dan karuniakan kami Tuhan sikap yang hidup, hormat, takut akan Allah di dalam sepanjang hidup yang kami akan jalani ini. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami, segenap keberadaan kami ke hadapan-Mu. Demi Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan wujud syukur kita dengan nyanyikan pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sebagai wujud rasa syukur kita boleh memperingati akan pengorbanan Kristus bagi tiap kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sehati berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah saat pagi ini. Mari kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Amin.
Amin. Bapak Ibu, disilakan duduk kembali saat teduh. Ibadah kita selesai. Bersyukur Bapak Ibu, kita bersama-sama boleh mengambil bagian, mengikuti semua prosesi ibadah perjamuan kudus dan juga ibadah raya tentunya pagi ini. Kiranya Bapak Ibu semuanya tetap menikmati mengalami pimpinan, penyertaan dan kasih Tuhan di dalam seluruh kehidupan yang dijalani. Kami mau terus mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai badan pengurus untuk tetap dapat mengikuti seluruh ibadah-ibadah yang sudah terjadwal. Bapak Ibu bisa lihat di warta. Dan kepada setiap Bapak Ibu yang akan menjalani tugas melalui setiap pelayanan yang sudah terjadwal ataupun pelayanan situasional, kami memohon dapat mengambil bagian di dalamnya. Dan di akhir ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong, menyertai, memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan jangan pernah lupa, mari kita tetap mentaati protokol kesehatan dan kita menjaga kondisi fisik kita sehingga kita tetap sehat kuat bersama dengan semua keluarga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.